Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Beberapa waktu terakhir ini media sosial itu ramai sekali, di mana banyak guru itu mengeluhkan satu hal yang sama ya, yaitu tunjangan sertifikasi yang terasa berkurang. Bahkan ada yang TW3 maupun triwulan keempat itu belum cair hingga saat ini ya. Ada yang bertanya, gaji sudah dipotong BPJS, kenapa tunjangan juga ikut dipotong ya, BPJS juga gitu. Nah, supaya kita tidak hanya berspekulasi, hari ini dalam video ini saya akan sampaikan penjelasan langsung ya dari Dirjen GTK Kementerian. Jadi ini penjelasan resminya terhadap klarifikasi terhadap informasi yang beredar kalau potongan pajaknya itu cukup besar, termasuk kenapa sudah ada pemotongan BPJS di gaji, juga ada pemotongan BPJS di tunjangan profesi gurunya. Jadi ini bukan opini, bukan asumsi, tapi penjelasan resmi dari Dirjen GTK dan pemerintah ya. Sekaligus kabar penting soal rencana pencairan tunjangan guru untuk tahun 2025 yang kemarin, yang triwulan ketiga dan triwulan keempat yang belum dicairkan, dan yang tunjangan 2026 yang katanya akan dibayarkan per bulan ya. Jadi pastikan Bapak Ibu guru menonton video ini sampai selesai, karena satu informasi di akhir itu bisa sangat menentukan harapan kita sebagai guru ke depannya. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, e-book untuk menambah penghasilan Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan dalam deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi yang melatar belakangi banyak guru-guru itu mengeluhkan kondisi saat ini di mana tunjangan yang Bapak Ibu guru terima itu terasa berkurang ya, karena potongan pajak dan BPJS yang cukup banyak ya, cukup besar. Jadi untuk golongan 3 dan 4 itu berbeda, tetapi golongan 4 itu paling signifikan ya. Untuk potongan pajaknya sendiri, yaitu untuk golongan 3 itu 5%, plus 1% untuk BPJS, sama halnya dengan yang golongan 4. Golongan 4 itu 15%, plus 1% untuk BPJS, total 16%. Jadi kalau dibandingkan itu selisihnya 10% antara golongan 3 dan golongan 4 gitu ya. Tetapi yang banyak dikeluhkan oleh teman-teman guru itu adalah kenapa ada lagi pemotongan BPJS di tunjangan guru ya. Kenapa sudah ada pemotongan BPJS di gaji, ada juga pemotongan pajak di tunjangan guru. Nah, secara eksplisit itu tidak ada penjelasan resmi selama ini ya, kenapa tiba-tiba ada pemotongan pajak gitu ya. Nah, untuk yang triwulan ketiga maupun triwulan keempat yang belum cair, itu sekali lagi itu masuk kepada tahap carry over. Carry over itu ya pencairannya kemungkinan besar dilakukan pada bulan Maret. Jadi kalau bulan Maret itu Bapak Ibu guru ya, terutama untuk guru-guru yang triwulan 3 dan triwulan 4-nya belum diterima itu, maupun yang kekurangan triwulan keempat, itu Bapak Ibu guru akan menerimanya jauh lebih besar ya, karena triwulan ketiga belum diterima, triwulan keempat, kemudian nanti ketambahan dengan TPG yang bulan Januari gitu yang bulan Maret, yang bulan Maret ya, seperti itu. Jadi bisa hampir 20 jutaan ya yang akan diterima. Itu kalau misalnya di bulan Maret pencairan TW3 dan TW4 sudah direalisasikan. Nah, fakta pemotongan tunjangan, jadi sebenarnya itu tidak ada pemotongan hak ya Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir, tidak ada pemotongan hak. Yang dipotong itu adalah adalah kewajiban sesuai dengan aturan. Jadi Bapak Ibu guru harus terus membaca aturan ya, biar memahami kenapa ada pemotongan lagi di tunjangan guru dari BPJS 1% ya, semacam itu. Nah, untuk pajak penghasilan PPH, jadi tunjangan ini termasuk objek pajak, besarannya itu 5-15% ya. Ini tergantung dari total golongan dan total penghasilan. Jadi semakin tinggi golongan Bapak Ibu guru, maka semakin besar potongan pajaknya. Saya juga tidak tahu kenapa perbedaannya cukup signifikan ya antara golongan 3 dan golongan 4. Kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu guru dengan gaji dengan total gaji yang diterima,
setelah potong pajak itu ternyata perbedaannya hanya cuma 100 ribuan Bapak Ibu guru ya. Padahal potongan pajaknya itu selisihnya adalah 10% ya, antara yang golongan 3 dan golongan 4. Itu kemarin saya mencoba simulasi untuk menghitung gaji yang diterima antara golongan 3 dan golongan 4. Kemudian setelah dipotong pajak itu ternyata selisihnya cuma 100 ribuan sekian, nggak menyampai 100, nggak sampai 150 bahkan, seperti itu. Nah, untuk BPJS Kesehatan yang banyak dikeluhkan itu, jadi iurannya itu 1% dari total penghasilan, ya, termasuk gaji pokok dan seluruh tunjangan. Nah, BPJS ini kan nanti Bapak Ibu Guru bisa pakai juga ya ketika Bapak Ibu Guru misalnya cek kesehatan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu kembali lagi ke diri masing-masing gitu. Cuman istilahnya kayak seperti ibu menabung, Bapak Ibu Guru itu menabung untuk kesehatan masa depan. Jadi ini sebenarnya ya kembali lagi kepada Bapak Ibu Guru masing-masing. Jadi Bapak Ibu Guru gak perlu harus khawatir ya. Apalagi kalau misalnya pemotongannya 1% dan itu akan dikembalikan lagi ke Bapak Ibu Guru ya, dalam bentuk jaminan kesehatan. Nah, kemudian kasus untuk SKTP dan tunjangan yang belum cair, jadi SKTP yang sudah terbit, terutama tanggal 26 dan 28 Januari, tetapi SKTP-nya itu belum terbit, belum cair untuk tunjangannya. Kemudian untuk yang TW3 dan TW4, SKTP-nya itu juga sudah terbit ya, tetapi juga belum cair. Jadi ada juga yang kekurangan bayar ya, terutama yang TW4 ya. Sebenarnya kalau kekurangan bayar itu mulai dari TW1 sudah ada kasus-kasus guru yang kekurangan bayar gitu. Cuma mungkin ramainya pada saat TW4 gitu. Nah, untuk pencairan TW3 dan TW4 itu karena masuk kategori carry over, berarti pencairannya itu adalah di bulan Maret, sepertinya seperti itu ya. Nah, solusi pemerintah jadi koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa kekurangan bayar tahun 2025 itu akan segera dibayarkan gitu ya. Tentu dibayarkannya di tahun 2026 ini. Ya, jadi Bapak Ibu Guru, hak-hak Bapak Ibu Guru itu tidak akan kemana-mana, akan tetap Bapak Ibu Guru dapatkan. Hanya soal waktu saja kapan penerimaannya gitu. Untuk arah kebijakan tahun 2026, jadi tunjangan itu kita ketahui bahwa tunjangan itu kan dicairkan per bulan ya, gitu, dan sudah ada Bapak Ibu Guru yang menerima tunjangan untuk bulan Januari bagi guru-guru yang SKTP-nya terbit di tanggal 20, maksimal tanggal 20. Nah, masih tahap persiapan dan koordinasi lintas kementerian untuk yang lain-lain ya, gitu. Nah, tantangan penyaluran bulanan jadi ini melibatkan sekolah, pemerintah daerah, kemudian Kemendikbud maupun Kementerian Keuangan. Nah, ini yang membuat prosesnya itu lebih lama gitu. Nah, kesimpulan hak Bapak Ibu Guru itu tetap dijamin. Sistem itu sedang disempurnakan untuk penyempurnaan di proses berikut-berikutnya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.